Oh, taruh di sana. Terus kita nunggu. Halo semua, halo semua. Jadi kita nonton apa sekarang, Pi? Kimetsu no Yaiba. Akhirnya setelah Kan penantian minggu lalu juga panjang, ngomong gitu. kita dapat tiket dengan harga berapa? 52.000 karena promo. 52.000 tuh untuk 2 orang. Ya, 2 orang. Biasanya Dua kan orang. kalau di sini nonton paling enggak 35 lah hari biasa ya. Nah, 35. 45. Pizza. Segitu kan pizza. Enggak lah. Ya udah, mau yang itu 110. Ya boleh dah. Minum tuh Coca-Cola gede banget. Mau dipoto apa gimana? Gak usah. Ya, Ya, apa nih? Makanan dan makanan. nasi goreng apa tuh? Cumi hitam. That's a black nasi goreng. Kayaknya kok nggak ada sih di menunya, kayak nggak ada. Jadi gimana, Pi? Ekspektasi mau nonton Kimetsu no Yaiba? Semoga lihat posternya dulu ya. Itu sih bukan ekspektasi. Kayaknya yang kepalanya besar itu yang meninggoy deh. Biasanya kalau kepalanya besar itu meninggoy, kayak yang Kimetsu yang itu kan yang Mungkin sering Mugen Train kan si apa tuh yang rambutnya merah tuh yang Sugoi. Rengoku. Oh iya, Rengoku. Dia kan posternya juga besar kepalanya kan. Ya, Kalau ini kan kita lihat siapa yang kepalanya besar. Kalau kamu ekspektasinya apa? aku sih nggak berekspektasi apa-apa karena udah nonton manga itu apa ya? Kayak Udah tahu ceritanya kan? bukan. Kayak, oh gitu. Kok gini doang? Oh, kecewa. Gitu. Kalau aku sih nonton baca manganya sih agak kecewa ya. Kecewa kenapa ceritanya? Iya sih. Awal-awal aja bagus. Oh. Mungkin tren tuh emang bagus. Sudah habis Tiba-tiba beres gitu. Apa Iya. ini film terakhir? nggak, ini bukan film terakhir. Ya semoga berharap sama animasinya yang bagus aja sih. Ya, pasti bagus sih, yakin. Semoga aja. Sih. Soalnya meme-nya udah banyak banget. Tahu kan? Tahu sih. Jadi kita bukan yang FOMO gitu kan. Bukan yang FOMO. Apa? Awalnya sih maunya nggak. Awalnya sih pas tahu ada film ini kita nggak FOMO ya. Enggak. Tapi ternyata banyak yang nonton jadi ikut FOMO. Kamu tuh yang gitu, aku sih enggak. Soalnya pasti kalau udah di bioskop kan pasti bagus. Maksudnya dari animasi dan Nah, itu ya kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja gitu nanti ya. Merah Putih One for All. Pasti bagus kan itu. Enggak ada, belum tentu yang di bioskop tuh bagus. Tapi ini the final battle. Final battle apa tuh? Ignite. Apa tuh? Gimana sih bacanya? Dimulai. Dimulai Kayaknya Ignite tuh disulut gitu. ya. Disulut gitu nggak? Coba. Oh, dinyalakan. Apa yang dinyalakan? Disulut bener, artinya disulut. Ya. Disulut nih gitu. Jadi kayak final battle-nya baru dimulai. Gitu. Ntar yang movie ketiganya tuh The Last Final Battle pasti gitu. Ini kan final. Kan the final battle dimulai gitu artinya. Oh iya deh, bener ya. Disulut, dinyalakan. Final battle dinyalakan. Ntar yang ketiga, Final battle ending. The The last last final battle. nah yang kedua nih apa? The last battle lah. The Last Final Battle. The middle battle. Yalah, dodol. Oke, jadi kita udah selesai nonton Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Selesainya Dan- kemarin. Nggak boleh. Ya satu video tapi beda gini sih. Ya. Jadi minggu lalu kita nggak sempet nonton dan baru sempet nontonnya tuh sekarang, dan ya biasanya kita nontonnya series ya. Series Ya, di di platform Netflix. streaming, Mugen Oh, Train iya. juga di streaming juga. Film ini sebenarnya apa sih? Apakah serial anime yang dijadikan terus satu film atau gimana? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Gitu. Oke, jadi pengalaman nonton dulu deh, Pi. Kita kan nontonnya kemarin di Cinepolis ya, dan Iya. pengalamannya lumayan kurang menyenangkan dan bukan Sebenarnya, kurang menyenangkan staffnya sih itu. Emang apa Apa ya? namanya? Bioskopnya Karena kecil sih, studionya kecil. Terus kita dapatnya di samping, walaupun agak atas ya. Ya. Kemarin penuh sampai bawah soalnya. Kita nggak Jadi duduknya tuh Jadi di kurang. samping gitu.
Ya. di 10-11 gitu kan. Jadi Ya, kayak di pojok lah, di dekat pojok. tembok. di barisan C ya. Ya, di C. barisan C. Jadi kurang sih nontonnya gitu untuk apa sih pengalaman nontonnya ya. Jadi kayak mungkin ini ntar berpengaruh juga sama Sama penilaian kita nonton sih. ya. Filmnya Gimana secara orang yang duduk di bawah itu ya rasanya? nggak tahu kan kita nggak ada ekspektasi apa-apa dari pembaca manga juga aku udah tahu ceritanya kayak gimana dan ya nggak ada ekspektasi buat ceritanya tapi ekspektasi kita lebih ke animenya apa animasinya gitu. Apalagi itu kan ya kita tahu lah semenjak nonton Distrik Hiburan itu bagus banget. Itu paling the best sih. Kalau aku lihat format cerita film Infinity Castle tuh yang bagian pertama ini kerasa seperti apa ya beberapa episode series dijadikan satu. Jadi gitu. kita berasa kayak nonton maraton. Iya, kayak nonton maraton. Kayak biasanya kita nonton di kita nontonnya 2,5 kan jam maraton sih. Ya. Hampir 3 jam itu, 2,5 jam. 3 jam kan? 2,5 jam kayaknya itu. Nggak nyampe 3 jam. Di film ini tuh ada 3 pertarungan kan. Iya, ada 3 yang pertama itu kita diperlihatkan Shinobu melawan Doma. Terus yang ketiga si Zenitsu melawan Kaigaku. Kakaknya sendiri. Yang ternyata kakaknya, aku baru tahu. Astaga. Terus yang ketiga itu yang utama ya pasti kalian tunggu-tunggu itu Akaza melawan si Tanjiro sama Giyu. Nah, sebenarnya aku tuh pas nonton pertarungan awal kayak ya pengen kalau bisa di skip gitu. Terus pertarungan kedua Zenitsu oke lah gitu kayak ya episode sebelumnya gitu. Tapi yang kedua pertarungan itu kayak cuman selingan aja nggak sih? Mungkin. Apa kayak cuman selingan untuk sebelum ke pertarungan yang paling seru itu? Mungkin. Ya kan? Mungkin. Itu episode kalau di streaming itu kan biasanya di awal season itu pasti yang boring gitu ya. Iya nggak sih? Nah juga kalau anime bagus tuh dari awal season sampai akhir tuh bagus semua. Tapi kan maksudnya itu kayak cuman side story gitu yang awal-awal itu. Terus baru nanti akhirnya mereka ke pertarungan yang paling seru. Kemarin kan gitu kan. Iya, perasaan kita sih kayak gitu. Ya. Tapi mungkin karena nggak ketolong cerita. Nah sementara si Akaza ini ketolong banget sama ceritanya, masa lalunya dia. Terus spotlightnya Akaza nih lumayan banyak nih screen time-nya. Itu mungkin kalau kalian nonton itu 1,5 jam. Iya, 1,5 jam ini ngelawan Akaza aja. Ini karakter yang nolong film ini sih gitu. Jadi kayak nggak ada Akaza ini film bakal flop banget gitu kayak makin menjadi kita nonton series kayak gitu. Kita nonton series di bioskop tapi karena Akaza ini tapi walaupun baru muncul itu kayak pas baru muncul tuh keren banget ya. Iya, keren. Bagus mana sih. Dia nggak mati-mati lagi. Aku spoiler lagi tuh. Itu greget sih pertarungannya pas lawan kan? Akaza tuh. Tapi yang si Shinobu sama Zenitsu emang bagus cuma kayak gitulah kayak karena biasa kalian nonton di series aja gitu. Kurang emosional lah kalau si Shinobu sama Zenitsu ya kurang padahal emosional. Zenitsu lawan kakaknya loh tapi tetap aja bandingin kalau kamu nonton Itachi lawan Sasuke lebih emosional mana? Lebih emosional Itachi kan? Lebih dapat. Apa karena aku nggak terlalu tahu cerita mereka ya? Karena kalau Kobas ini sih Sasuke lawan Itachi itu backstory-nya tuh kan dari kecil itu dendam. Kita merasa ini Itachi jahat banget gitu. Kalau ini kan enggak dikasih lihat kita. Aku aja nggak tahu Zenitsu punya kakak. Cuma dikasih lihat pas flashback-nya kemarin kan. Iya. Kan baru baru jadi kayak flashback-nya kayak kemarin. Terus alasannya jadi jahat nggak terlalu gini. Sepele banget. Sepele gitu. Kalian harus nonton sih pokoknya. Beda sih sama Itachi kan. Kayak gitu. Tapi kalau Akaza balik lagi nih ke Akaza ini bagus banget gitu. Untuk dia menjadi tokoh antagonis tuh bagus banget kan. Soalnya kan kita udah dibawa dendam sama dari Tanjiro yang di Mugen Train itu kan. Iya. Kita tuh sebenarnya nggak ngelihat pertarungan Akaza ngelawan Tanjiro sama Giyu gitu. Jadi kita tuh ngelihat Akaza ngelawan dirinya sendiri. Iya kan? Iya, Akaza tuh ngelawan dirinya sendiri bukan lawan Tanjiro, bukan lawan Giyu, tapi lawan dirinya sendiri sebenarnya di film ini. Ya itu yang jadikan film ini tuh menarik tuh cuma satu tokoh aja, Akaza. Gitu. Akaza kalau nggak ada Akaza, aduh, nyari Muzan aja susah.
Castle-nya jadi Infinity. Iya ya. Iya. Ini Infinity Castle tuh kita ngerasain banget Infinity-nya kan. Iya. Animasinya bagus banget. Terus sekarang kita bahas teknik ya, jadi editing, musik sama sound design gitu. Ya pastinya nggak perlu kan Keren ditanyakan lagi, musik keren, cuma nggak bisa Cuman- ngalahin distrik hiburan. Iya, Untuk maksudnya musik. nggak terlalu berkesan sih sebetulnya, jujur aja. Aku aja nggak Malah terlalu berkesan pas merhatiin. gini sih, Pokoknya Akaza sih. pas Yang sering dijadiin meme itu kan? iya, malah Oh. berkesan itu sih, pas Yang kemarin sih bener-bener. Muzan jalan itu loh, Iya, iya. musiknya berkesan itu sih, Yang musiknya. Muzan aka scoringnya Michael ya? Jackson. Iya, Mm-mm. yang si Tanjiro jatuh ke bawah tuh kan bagus banget musiknya, sempat dijadiin meme gitu, Iya. meme musik tuh. Gitu. Jadi Kemarin kadang- tuh nggak ada kalau ya ada lampu lagu itu? banyak nggak ada, scoring itu nggak ada anjir. Terus kan banyak nih yang aku lihat tuh di komentar-komentar tuh, wah ini kebanyakan flashback kayak gimana, terus kaget nih flashback, tiba-tiba flashback gitu di tengah pertarungan. Menurutku sih itu nggak Menurut kita ngagetin, enggak ya? nggak ngagetin itu, Mm-mm. karena apa ya, sebelum flashback itu ada transisinya, Iya. jadi Terus, awalnya kan pertarungannya sengit tuh, mm-mm. terus tiba-tiba slow, di slow motion, terus ada musiknya, temponya agak melambat, Iya. terus ada suara gini, suara flashback gitu kan, suara menggema Suara flashback hati. gitu. Terus cutting ke flashback itu nggak ngagetin Nggak sih, ngagetin. karena kita udah pasti ini flash apa, Pasti ini mau flashback ini. entah mau ngasih Tanjiro flashback. mikir atau flashback kayak gitu. Iya. Tapi ada sih beberapa animasi yang gambar vlog gitu, gambar gitu. Kayak PowerPoint itu ada. Tapi Ada nggak ada, tapi nggak banyak. Oh, tuh. aku nggak terlalu merhatiin berarti. Pasti Tanjiro mikir. Nah itu si Giyu sama Akaza tuh bertarung gitu, tapi gambar doang. Gitu. Oh, ini ya, cuman gambarnya slow mo itu. Nah, sebenarnya yang bikin kita nyesel tuh kita nggak nonton di IMAX, karena IMAX-nya Iya. tuh kemarin tuh full terus gitu. Ini Kimetsu no Soalnya Yaiba cuma nih satu studio di sini ya. Sedangkan Iya. Kimetsu tuh full terus tau, full terus. Bahkan sampai kemarin pun udah seminggu tayang, 2 minggu apa seminggu? seminggu tayang. nih. Seminggu Full tayang terus. tuh masih full. Dan itu studionya masih disediain Padahal hari 3 Jumat loh, studio. kan biasanya lebih mahal kan. Iya. Kalau kalian nontonnya di bioskop biasa tuh bakal feel-nya kurang sih, Iya, karena kita kurang. juga merasakan juga kan. Mm-mm. Karena itu formatnya bukan format apa ya, Bukan format layar bioskop. lebar yang memanjang itu, tapi Iya. IMAX yang kotak Jadi gitu, lebih kecil gitu sih lah ya. lebih kotak gitu kan. Mm-mm. Nah, itu yang bikin kurang sih. Nah, jadi overall feel kita tuh gimana? Menurutmu apakah film ini layak ditonton di bioskop ya? Layak nonton di IMAX. Kalau misalnya bagi kalian yang suka nonton Demon Slayer itu animasinya tuh emang pasti bagus gitu, tapi baiknya kalian rasakan nonton di IMAX supaya dapat best feeling. Terus duduknya di tengah. Ya gak sih? Iya benar. Pokoknya posisi terbaik lah. Kalau enggak, soalnya kan filmnya panjang nih, pasti sakit leher kayak kita kemarin. 2 jam ini kepanjangan sih menurutku, episode apa filmnya 2,5 jam tuh terlalu Ya panjang. awal-awal tuh kayak Tapi lebih kayak- bagus tuh sebenarnya tapi kamu- 2 jam sih. Itu pasti Terus manis kamu banget 2 jam. ngerasain perasaan kayak capek gitu nggak sih nontonnya? Iya, ada beberapa Ada adegan Momen yang bikin kita ya capek gitu nonton. capek kayak capek nggak beres-beres gitu. Tapi kalau menurutku sih, kalau mau nonton di bioskop boleh bagi yang penggemarnya. Tapi buat kalian yang cuma ngikutin hype, itu kayaknya nggak usah nonton di bioskop. Ya, menurutku nggak wajib-wajib nggak wajib-wajib amat. Tunggu tayang di Soalnya- platform streaming aja udah cukup. Soalnya Tapi kalau mau nonton pertarungannya Mm-mm. Akaza melawan Tanjiro sama Giyu, itu worth Yang it rasain nonton di feelingnya bioskop. itu. Gitu. ya Ya ingat aja, saran kita tuh nyarinya kalian tuh saran kita nih kalau mau nonton itu nontonnya di IMAX gitu, jangan nonton di bioskop biasa tuh. Apalagi nonton di bioskop biasa tempat duduknya di bawah banget sama di samping banget, itu nggak nggak waduh, worth it lah no pokoknya. no 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 no. Ya, Tapi kemarin setelah nonton banyak yang tepuk tangan ya. yang nggak, ya itu menurutku sih itu emang penggemarnya gitu loh. Tapi padahal kayak ya Itu menurutku bukan film sih, ya emang itu series kayak series digabung. jadiin satu tanpa Iya. dihilangin opening sama Iya. yang tengah-tengah itu loh yang untuk pembagi iklan itu. Ya kalau kalian mau nyari film yang ada plotnya, terus ada konklusinya, ini Ya, bukan ini film yang bukan. seperti itu gitu. Mm-mm. Ini aja baru bagian pertama. Nggak ada kan? konklusinya, ini cuma bertarung-bertarung aja. Bertarung aja. Soalnya Muzan masih ketawa-ketawa dia. Konklusinya tuh ya kalau film ya di Akazanya aja gitu Iya, kan. lihat Muzan. Nah ini menurutku
tokoh utamanya ya si Perlu Akaza. di-spoilerin nggak? Nggak usah. Oke, jadi kita tutup aja ya Pi ya. Ya. Diskusi film Kimetsu no Yaiba kali ini. Jadi menurut kalian gimana sih film ini? Apakah ini merupakan sebuah film atau cuma series yang digabung? Dijadikan satu. Yang dijadikan satu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya dan konten-konten lainnya. Dadah. Bye.